فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dari dalil yang menunjukkan bahwa bid'ah lebih dahsyat daripada dosa besar. Kata beliau, wa fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil khawarij aina malakitumuhum faqtuluhum lain lakitumuhum lain lakitumuhum atau lain lakituhum laqtulannahum qatla'at. Dalam as-sahih, ya maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari dua orang sahabat, Nabi SAW bersabda tentang Khawarij, dimanapun kalian menjumpai mereka, faqtuluhum, bunuhlah mereka. Dan Nabi sendiri berkata, lain lakituhum, kalau saya menjumpai mereka, seandainya saya menjumpai mereka, sungguh saya akan membunuh mereka sebagaimana kaum Ad dibunuh. Iya. Jelas ya? Ini pernyataan tegas bahwa Nabi akan membunuh kaum Khawarij kalau menjumpai mereka nanti. Dan ini perumpamaan dari Nabi bagaimana tersesatnya kaum Khawarij ini. Ya, dan tentunya itu tidak terjadi ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan Nabi-Nya untuk menyempurnakan agama ini, menyampaikan syariat dan menjaga agama ini dari segala bid'ah. Tapi subhanallah, dari kesempurnaan agama, bid'ah belum terjadi, tapi Nabi sudah memperingatkan bahaya dari apa? Bahaya dari bid'ah. Iya, ada sebagian bibit bid'ah terjadi di masa Nabi, tapi diingatkan oleh Nabi akan bahayanya. Seperti kisah Dzul Khuwaisirah, dan seperti nanti kisah 3 orang sahabat yang datang bertanya tentang ibadah Nabi. Itu langsung diingatkan oleh Rasulullah SAW. Seperti ada sebagian sahabat yang ingin tabattul, dia ingin mengkebiri dirinya untuk ibadah, juga dilarang oleh Nabi. Iya, maka itu sudah diputus di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperingatkan bahaya bid'ah. Padahal bid'ah itu sendiri belum terjadi atau belum tersebar di tengah umat, tapi sudah diingatkan bahayanya. Karena ini memang ujian besar di tengah umat. Dan itu akan meredupkan dari keutamaan Islam mereka kalau ada bid'ah di tengah mereka. Karena itu penulis dari fikihnya di sini beliau ingatkan tentang bahaya bid'ah di dalam kitab Fadlul Islam, supaya seorang sempurna keislamannya, keutamaan Islam yang dia miliki lengkap, dan dari kelengkapan keutamaan Islam yang dia miliki, dia menghindari dari segala bid'ah. Iya. Jadi Nabi di sini sebutkan tentang membunuh kaum Khawarij. Dia kata beliau menjumpainya, beliau akan membunuhnya. Dan itu banyak ya bahasa Nabi tentang kaum Khawarij ini. Banyak bahasanya. Mereka disifatkan sebagai bangkai yang paling jelek di bawah kolong langit. Orang yang membunuh mereka sebaik-baik manusia. Dan orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij sebaik-baik orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Banyak pensifatan Nabi terkait dengan Khawarij ini. Tapi sebaliknya, nah ini bersambungnya dua pendalilan. Kaum Khawarij, dalil berikutnya wafihi, dan juga dalam as-sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatli umara'il jur. Naha an qatli umara'il jawri ma sallu. Taib. Wafihi annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatli umara'il jawr ma sallu. Dalam as-sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk membunuh atau memerangi penguasa yang sewenang-wenang sepanjang mereka masih sholat. Sepanjang mereka masih sholat. Saya poinkan di sini pembahasannya. Al-bid'ah aghladu minal kabair.
Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam abaha qatl al-khawarij li bid'atihim wa lam yujiz qatl umara'il juri wa lam yujiz qatl umara'il jawri ala ma'siyatihim. Iya. Jadi sini terdapat dalil bahwa bid'ah itu lebih besar daripada apa? Kabair. Iya. Lebih besar daripada kabair. Lebih besar daripada dosa besar. Iya. Karena Nabi membolehkan untuk membunuh kaum Khawarij. Membolehkan membunuh kaum Khawarij. Khawarij itu kesalahannya apa? Bid'ah atau dosa besar? Saya tanya, kaum Khawarij kesalahannya apa? Bid'ah atau dosa besar? Bid'ah mereka, berbuat bid'ah dalam agama. Nah, sekarang kaum Khawarij dibolehkan oleh Nabi untuk dibunuhi. Tapi penguasa yang zalim, kesalahannya apa penguasa yang zalim? Bid'ah atau dosa besar? Dosa besar, kezaliman. Bersamaan dengan itu, Nabi perintah untuk bersabar terhadap penguasa yang zalim. Tidak boleh kudeta terhadap mereka, tidak boleh membunuhinya. Iya. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa bid'ah itu lebih besar daripada dosa besar, lebih dahsyat daripada dosa besar. Iya. Dan ini adalah hal yang telah dimaklumi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, beliau menukil kesepakatan ulama di atas hal tersebut. Nah, dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam ketika beliau menjelaskan bahwa bid'ah itu lebih besar daripada maksiat yang memperturutkan syahwat, beliau membawakan dalil ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah membunuh kaum Khawarij, sedangkan terhadap penguasa yang zalim Nabi perintah untuk apa? Bersabar, sebab kaum Khawarij itu bid'ah yang mereka kerjakan, sedangkan penguasa yang zalim yang mereka kerjakan adalah apa? Adalah maksiat. Baik. Iya. Jadi subhanallah, ini fikih mendalam ya dalam memahami agama. Ada sebagian orang, iya. Dan ini berjalan ya pada sebagian manusia. Ketika ada dari ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, menjelaskan tentang kesalahan sebagian orang yang keliru dalam pembahasan agama, orang-orang yang keliru ini berkata, kenapa kami diingatkan kesalahannya, sedangkan penguasa yang zalim kalian bersabar? Ya harusnya kalau terhadap penguasa saja kalian bersabar, harusnya terhadap para dai kalian juga lebih bersabar. Hah? Nah, ini kias ma'al farik namanya. Ya, sembarang saja mengkiaskan. Kesalahan itu diobati ya. Dan dia juga kalau diterangkan kesalahannya harusnya dia bersyukur kan? Karena ada orang yang memperbaiki dari kekeliruannya. Ya, adapun terkait dengan penguasa, itu kaitannya dengan maksiat yang terjadi di tengah mereka. Dan memang Nabi perintah untuk bersabar, tegas di situ. Berbeda dengan orang yang berbuat bid'ah. Ya, bid'ah itu bukan hal yang digampangkan di dalam agama. Adalah perkara yang dibesarkan. Karena itu bila ada yang jatuh di dalamnya, maka diingatkan akan hal tersebut. Baik. Jadi harus dibedakan antara masalah-masalah. Karena itu kalau seorang punya fikih yang bagus terhadap agama, dia akan lebih detail di dalam memandang perkara-perkara itu. Kemudian yang kedua dikatakan di sini, jawazu qatlil khawarij li hasmi maddati bid'atihim wa li mubalaghatin fi takbihiha. Bolehnya membunuh kaum Khawarij untuk menahan dampak dari bid'ah mereka dan untuk
keseriusan di dalam menjelekkan bid'ah tersebut. Iya. Di kaum Khawarij ini boleh untuk dibunuhi. Tapi perintah membunuhi di sini ini kembali ke siapa? Ya? Ini kembali kepada pimpinan negara. Pimpinan negara yang apa? Membunuhinya, memeranginya. Ini bukan orang per orangnya dia melihat ahlul bidah. Oh ini si perangnya ahlul bidah ini. Ya, ini keliru ya, sebab di sini bahasa kaitannya kepada Nabi. Andai kata saya menjumpai mereka, beliau pimpinan negara, maka apabila hal tersebut berasal dari pimpinan negara, dibolehkan untuk memerangi kaum Khawarij, sebagaimana Ali bin Abi Thalib dan para sahabat memerangi kaum Khawarij. Iya. Dan peperangan terhadap kaum Khawarij itu berjalan dari masa ke masa. Berjalan dari masa ke masa. Karena memang boleh untuk memerangi mereka. Sampai di masa sekarang ini, iya. Dari pemerintah yang memerangi kaum Khawarij dalam kedok ISIS, Al-Qaeda maupun yang lainnya, itu adalah hal yang dibolehkan secara syar'i. Sebab memang Nabi SAW memberikan izin untuk hal tersebut. Karena besarnya bahaya mereka. Dan rusaknya bid'ah mereka. Iya. Orang-orang Khawarij ini bisa memberikan bahaya-bahaya untuk umat Islam apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang kafir. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang kafir. Iya. Sampai mereka bisa meledakkan masjid-masjid. Ya, sampai hampir bikin prahara di masjid Nabi SAW. Karena memang mereka keyakinannya seperti itu. Mereka anggap itu sebagai apa? Jihad di jalan Allah. Ya, pemikirannya sangat keliru sekali. Baik.